Halo bro, kembali lagi dengan saya Mat Rashid. Di sini kita akan berbicara masalah Hasto Kristianto yang saat ini mendapat komentar dari berbagai pihak, baik itu dari akademisi, politisi, atau praktisi politik dan lain-lain sebagainya. Bahkan saat ini ada komentar dari mantan ketua KPK yang mengatakan bahwa sebenarnya seharusnya Hasto Kristianto sudah bisa mendekap di penjara karena KPK seharusnya sudah mempunyai cukup bukti untuk menangkap Hasto Kristianto dengan satu kasus saja, yaitu penyuapan terhadap mantan ketua KPU terkait dengan Harun Masiku. Penetapan Harun Masiku maksudnya ya. Jadi itu sudah cukup satu itu, tanpa harus beranjak lagi kepada kasus apa istilahnya itu ya, penghalangan untuk penyidikan, penghilangan barang bukti dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya ketika sudah ada kasus suap, pada dasarnya kita semua kalau ketahuan menyuap pasti itu sudah akan menghilangkan barang-barang bukti dan lain sebagainya, sehingga satu kasus akan sudah menjadi cukup bukti bagi KPK untuk menangkap Hasto Kristianto tanpa berbelit-belit seperti yang saat ini kita sedang terjadi. Oke, kita dengarkan bersama bagaimana pendapat dari mantan ketua KPK. Dari awal sejak kasus ini ada tahun 2010, 2020 kita kan nggak ragu bahwa dengan kata lain keyakinan kita kan kasus ini sebenarnya, keyakinan saya kalau kasus ini benar, Hasto sudah di luar penjara sebenarnya gitu. Iya kan? Nggak seperti yang sekarang kita alami ini. Artinya kenapa ini menjadi seperti sekarang berlarut-larut, dan itu memastikan kepada kita juga dari satu kasus ke kasus lain menjadi dua kasus, itu kan menunjukkan bahwa ada sebuah proses yang tidak firm di dalam menjalankan case ini. Ya, kalaupun itu dilakukan menjadi dua jenis yang terpisah dengan pasal yang terpisah dengan kasus yang sama, pada bagian lain sebenarnya ada yang lebih prioritas dari case ini dalam kalian ini, di mana Harun Masiku, supaya itu memperjelas sehingga kita bisa menilai bahwa apa yang terjadi sekarang itu bagian daripada politisasi yang kita maksudkan itu. Jadi saya lebih tertarik membahas itu daripada kalau ada nggak peristiwa pidananya. Kalau saya keyakinannya peristiwa pidananya ada, Pultoid itu sudah nggak ada keraguan di situ. Meskipun kemudian dari pihak Hasto bilang bahwa keterkaitan OOJ dengan dugaan terlibat suap itu tidak saling terkait. Ya, itu kan bisa diperdebatkan juga. Siapa juga yang mau mengaku dirinya melakukan penghalang-halangan? Saya pun kalau melakukan sesuatu, seperti barang-barang bukti saya hilang-hilangin bila perlu kan? Ya nggak? Jadi itu dan oleh sebab itu nggak usah juga masuk ke pasal penghalang-halangan penyidikan, pakai aja pasal penyuapan, itu sudah cukup kalau memang kita mau bicara keadilannya gitu. Jadi kenapa mesti masuk kedua kasus ini, kasusnya sama gitu kan? Jadi sekali lagi apa yang disebut sebagai kemudian kalau memang dia melakukan penyuapan dan keyakinan kita peristiwa Pultoid sudah terjadi di situ, ya masuk saja di kasus itu. Kenapa tidak yakin masuk di situ kemudian mengkaitkan dengan yang lain? Kalau memang tujuannya adalah untuk mencari keadilannya, kan gitu. Oke bro, kalian sudah pada mendengarkan semuanya, sudah jelas yang seperti yang dijelaskan barusan, bahwa pada dasarnya Hasto Kristianto sudah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka tanpa harus mengajukan pra peradilan lagi. Dan KPK saat ini tantangannya adalah bagaimana mereka itu bisa menahan Hasto Kristianto jika memang ada bukti yang kuat untuk menahan Hasto tanpa harus berlarut-larut seperti ini. Jadi menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar jika ada komentar pendapat-pendapat yang sekiranya punya pandangan lain terkait dengan ini, karena ini pandangan subjektif dari saya dan juga mantan ketua KPK tersebut ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.